Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nurhomaria dengan NIM 2100311000004 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program brosur dan nota pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi atau menuntaskan ujian akhir semester dasar mata kuliah praktikum pemrograman dasar. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya jelaskan programnya. Nah, di dalam program ini saya menggunakan beberapa gabungan dari modul yang sudah saya pelajari. Modul pertama yaitu algoritma dan pengenalan Java, modul kedua mengenal Java, modul 3 seleksi kondisi, modul 4 looping, modul 5 string, dan modul 6 array. Di sini terdapat import java.util.scanner. Scanner di sini berfungsi untuk mencetak sekaligus membaca data. Nah, di sini langsung saya tuliskan yaitu kode dasar dalam sebuah pemrograman yaitu system.out.println atau print. Nah, untuk mencetak input data jumlah menu ini. Untuk memasukkan atau menginput data jumlah menu, saya menggunakan tipe data jenis integer dengan variabel n dengan nama scanner ncp lalu .nextIn. Apabila saya menggunakan tipe data jenis string, maka di sini adalah next saja atau next line. Karena saya menggunakan tipe data jenis integer, maka saya menggunakan nextIn. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan dari modul 6 yaitu array. Di sini saya menggunakan array satu dimensi. Nah, pada array satu dimensi ini saya menggunakan dua jenis tipe data. Yang pertama adalah string, yang kedua adalah integer. String dengan variabel menu dan integer dengan variabel harga. Di sini saya menggunakan string menu karena pada bagian menu ini nanti saya ketik dengan kata-kata. Selanjutnya pada integer harga, kenapa saya menggunakan tipe data integer pada variabel harga? Karena nantinya pada variabel harga ini saya akan menginput jumlah harga atau menggunakan angka. Jumlah data yang akan saya input yaitu sebanyak n kali. Nah, selanjutnya terdapat penerapan dari modul looping atau perulangan yaitu for dengan tipe data integer, kondisi awalnya i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari n dengan iterasi i++. Di sini terdapat terdapat tiga system.out.print. Yang pertama adalah ada println dan yang kedua tiga ini print saja. Nah, di sini terdapat system.out.println akan mencetak data menu ke i+1. Artinya nantinya pada output dia akan mencetak data menu pertama sampai jumlah yang telah ditentukan yaitu sebanyak n kali ini. Nah, selanjutnya terdapat system.out.print menu. Nantinya kita disuruh menginput nama menu. Nah, untuk menginput nama menu ini saya menggunakan variabel menu ini dengan tipe data string tadi dengan nama scanner ncp lalu .next. Dan yang kedua system.out.print harga. Untuk menginput harganya sendiri saya juga menggunakan variabel harga dengan tipe data integer tadi dengan nama scanner ncp lalu .nextIn. Nah, di sini terdapat perbedaan antara system.out.println dan system.out.print. Perbedaannya yaitu system.out.println itu memberikan jarak atau spasi, sedangkan system.out.print akan memberikan system.out.print tidak akan memberikan jarak maupun spasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari brosur ini. Pertama yang saya ketikkan yaitu kode dasar dalam sebuah pemrograman yaitu system.out.println akan mencetak sebuah garis yang berupa sama dengan ini. Dan selanjutnya terdapat system.out.println lagi untuk mencetak judul dari brosur ini yaitu Cafe 7 Dream.
Nah, di bawahnya juga sama, terdapat garis untuk mencetak, terdapat sama dengan ini agar dicetak pada outputan menjadi garis. Nah, di sini terdapat banyak sekali sistem .out.println. Di sini yang ketiga, sistem .out.println yang ketiga ini yaitu nowcom /n and invite your friends to relax this /n enjoy your life. Nah, di sini terdapat /n pada akhir setiap kalimat atau kata. Nah, /n di sini berfungsi untuk memberikan jarak enter pada setiap kalimat. Nantinya pada hasil output tulisan ini tidak akan gabung menjadi satu, melainkan dia akan terpisah-pisah dengan jarak enter. Nah, nanti pada output di bawah kata nowcom ini terdapat kata and invite your friends bla 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 bla, dan di bawah kata and invite your friends bla 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 ini nanti terdapat kata enjoy your life. Nah, /n ini juga berfungsi agar tidak banyak menulis sistem .out.println. Nah, di sini juga terdapat garis sama dengan lagi yang akan dicetak menjadi garis. Selanjutnya di sini, nah pada bagian ini saya membuat seperti kotak kecil gitu yang di tengahnya itu terdapat kata, yaitu yang pertama ini Audana dan yang kedua gratis ongkir. Nanti di dalam output dia akan tercetak seperti tulisan di dalam kotak seperti itu. Nah, di dalam brosur ini juga terdapat kata untuk menarik konsumen, yaitu dapatkan krovel gratis setiap hari Sabtu. Berarti para pelanggan apabila dia berkunjung pada hari Sabtu akan mendapatkan krovel secara gratis. Nah, setelah itu saya pada brosur ini saya mencetak juga open 10.00, berarti buka jam 10.00 dan tutup jam 2.00. Cafe ini juga free wifi. Nah, selanjutnya setelah itu di sini terdapat sistem .out.println yang akan mencetak price menu. Price menu di sini yaitu seperti list-listan harga. Nah, di sini terdapat sistem .out.println akan mencetak menu harga. Array yang sudah kita buat tadi yang di atas ini, dia akan tercetak pada bagian sini, pada bagian ini, yaitu untuk mencetaknya kita menggunakan perulangan for dengan integer, dengan tipe data integer, dengan kondisi i sama dengan 0, dengan kondisi awal i sama dengan 0, dengan kondisi i kurang dari n, dan iterasi i-nya i++. Untuk mencetaknya yaitu menggunakan kode dasar dalam pemrograman lagi, yaitu sistem .out.println, lalu kita ketik variabel menu i dan plus /t plus harga i. Nah, di sini terdapat /t. /t ini berfungsi untuk memberikan spasi ataupun tab antara menu dan harga ini agar dia tidak gabung atau memberikan spasi yang agak jauh. Nah, selanjutnya setelah menulis ini kita ketik lagi yaitu sistem .out.println sama dengan ini, yaitu sama saja sebagai hiasan. Lalu terdapat sistem .out.println lagi yaitu no available on yang akan dicetak oleh sistem .out.println ini. Nah, pada brosur ini terdapat juga kontak personnya dan alamat
cafe tersebut. Untuk mencetak semua ini yaitu menggunakan sistem .out.println atau kode dasar dalam sebuah pemrograman. Nah, selanjutnya di sini terdapat nota pelanggan. Nah, di sini terdapat nota pelanggan. Yang pertama, untuk mencetak judulnya. Judulnya ini saya menggunakan sistem .out.println dengan judul ini, Cafe Dream dengan dan di bawahnya terdapat alamatnya. Nah, di sini saya mengetikkan lagi yaitu sistem .out.print time/t.2. Nah, untuk mencetak time ini saya menggunakan tipe data jenis string dengan variabel time, lalu dengan nama scanner NCT, lalu .text. Selanjutnya saya mengetikkan lagi yaitu menggunakan tipe data string lagi dengan variabel kasir. Saya tulis nama saya Juwita Nurkomariah, lalu kan sebelumnya pada bagian ini string kasir yang saya inputkan ini kan kecil-kecil semua hurufnya. Nah, nanti pada output saya akan membuat Juwita Nurkomariah ini menjadi huruf besar semua atau huruf kapital, yaitu menggunakan to uppercase ini, yaitu penerapan modul string. Nah, untuk membuat nama ini menjadi besar semua, yaitu menggunakan sistem .out.println, kita ketik kasir, lalu plus nama variabel to uppercase. To uppercase inilah yang berfungsi untuk membuat huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya ada sistem .out.print lagi yaitu customer. Untuk mencetak nama customer di sini saya menggunakan tipe data jenis string dengan variabel class, lalu sama dengan untuk menginputkan yaitu menggunakan nama scanner NCT.next. Nah, selanjutnya seperti biasa kita beri pembatas. Nah, di bagian ini sekarang saya ketikkan yaitu tipe data integer i sama dengan 0. Lalu integer harga, integer HRG dengan konsep array 1 dimensi dengan jumlah datanya nanti 100 dan integer subtotal sama dengan 0 dan integer total HRG sama seperti yang di atasnya yaitu integer HRG. Integer total HRG ini merupakan penerapan array 1 dimensi dengan jumlah data yang akan dicetak yaitu 100. Dan selanjutnya terdapat string keputusan. Tipe data string dengan variabel keputusan yaitu y. Untuk mengambil keputusan nantinya saya menggunakan equals dan menggunakan perulangan jenis while. Untuk pengambilan keputusannya yaitu dengan menggunakan equal dan keputusannya yaitu y. Nanti pada output apabila kita menginput y maka program akan berlanjut, apabila kita menginput selain y maka program akan langsung berhenti. Selanjutnya ada sistem .out.print masukkan kode menu. Untuk memasukkan kode menu ini kita sesuaikan dengan bagian di price menu ini. Apabila pada kode menu pertama yaitu terdapat na americano, maka ketika kita menginputkan masukkan kode menu 1, maka yang akan muncul adalah na americano. Nah, untuk memasukkan datanya ini juga kita menggunakan integer pilihan sama dengan integer dengan variabel pilihan dengan nama scanner NCT.nextIn. Di sini untuk menyeleksi menu-menu yang akan kita pilih, saya menggunakan if else if. Yang pertama adalah if pilihan per pil sama dengan 1, yaitu
menu americano dengan harga 12.000 dan selanjutnya pilihan kedua Geno Latte 12 dengan harga 12.500, Elsa Eve pilihan ketiga, Elsa Eve pilihan 4 dan berhenti. Nah, di sini saya menuliskan system.out.println pesanan Anda. Nah, pada bagian pesanan Anda ini nanti akan muncul langsung menu yang Anda pilih, yaitu karena di sini kita beri plus menu I. Nantinya misal kita memasukkan pilihan kita satu, yaitu nanti akan muncul americano, dan pada bagian pesanan Anda ini akan muncul americano, dan pada bagian system.out.print jumlah. Di sini untuk menginput jumlahnya saya menggunakan tipe data jenis integer dengan variabel jumlah dengan nama scanner nct.nextin. Nah, nanti kita input jumlah pesanan dari para pelanggan. Nah, selanjutnya untuk menghitung harganya, saya menggunakan ini total HRG. Total HRG sama dengan HRG kali jumlah. Jadi harga dari kita tadi ambil contoh americano. Nah, jika harga americano 12.000, maka apabila kita beli 2, maka 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000 nanti hasilnya. Pada bagian ini system.out.print total. Nah, 30.000 tadi nanti akan muncul pada bagian ini. Nah, selanjutnya ada system.out.print, ingin memesan lagi. Nah, apabila kita ingin memesan lagi, maka kita ketikkan Y. Apabila tidak ingin memesan lagi, kita ketikkan T. Nah, pada bagian ini yaitu kita menggunakan keputusan yang sudah saya jelaskan pada bagian ini, where keputusan.xval ini. Nah, selanjutnya saya ketikkan lagi system.out.println garis-garis. Nah, di sini terdapat subtotal sama dengan total HRG plus subtotal. Subtotal di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah harga yang harus dibayar oleh si pemesan ini. Nah, selanjutnya terdapat system.out.print cash/t. Nah, di sini pada bagian cash ini kita inputkan secara manual uang tunai yang diberikan oleh si pelanggan. Nah, yaitu untuk menginputkannya kita menggunakan tipe data jenis integer dengan variabel cash sama dengan nama scanner nct lalu .nextin. Di sini terdapat lagi tipe data integer dengan variabel kembali sama dengan cash min subtotal. Nah, di sini juga terdapat system.out.println kembali plus kembali. Artinya apabila uang si pembeli itu melebihi bill yang telah ditentukan, maka nanti dia akan mendapat kembalian, yaitu untuk mengetahui kembaliannya berapa, yaitu kita menggunakan cash dengan rumus cash min subtotal. Maka nanti pada bagian ini akan muncul kembalinya berapa. Jadi kita langsung saja kita coba programnya. Kita inputkan jumlah menunya. Saya akan menginputkan 5 jumlah menu. Menu pertama adalah americano dengan harga 12.000. Selanjutnya menu kedua Geno Latte dengan harga 12.500.
Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada bagian ini, menu yang sudah saya inputkan ini nanti akan muncul pada bagian ini, yaitu pada bagian press menu. Dia di sini berupa matriks atau hasil dari penerapan array tadi. Nah, selanjutnya di sini setelah brosur jadi, penampakan dari brosur yang sudah saya buat adalah seperti ini. Lalu setelah itu di sini terdapat bagian notanya. Kita masukkan time-nya yaitu waktu sekarang, misal 19.00, lalu enter. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada bagian kasir ini seharusnya kan maaf, pada inputan saya tadi kan hurufnya kecil-kecil. Nah, setelah diubah menggunakan to uppercase, maka hurufnya menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya kita input nama customer kita, misal Farin. Lalu kita masukkan kode menu. Untuk kode menunya kita menggunakan ini. Pilih 1, 2, dan 3, dan 4. Apabila kita memasukkan kode menu 4, nanti akan muncul watermelon sugar. Nah, setelah itu jumlah yang ingin dipesan, yaitu misal kita ingin memesan 2. Nah, maka total harganya adalah 16.000. Di sini terdapat ingin memesan lagi. Apabila kita tidak memesan lagi, maka kita ketik B. Apabila kita ingin memesan lagi, kita ketik B. Karena saya tidak ingin memesan lagi, maka kita ketik B lalu enter. Nah, di sini terdapat subtotal. Subtotalnya adalah 16.000. Lalu di sini kita disuruh memasukkan cash-nya. Misal cash kita 20.000. Maaf, cash pembelinya 20.000. Nah, lalu akan muncul kembaliannya yaitu 4.000. Nah, inilah program yang telah saya buat. Apabila dalam penyampaian atau pada saat saya menjelaskan terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.